Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah diberikan banyak nikmat. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita doakan alhamdulillah jazahumullahu khaira. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Para saudara sekalian yang berbahagia, bahwa kesempatan hari ini terkait kita melanjutkan. Pada bab sebelumnya kita membahas terkait jenis penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait saudara akan menyusun proposal, yaitu tahapan penyusunan proposal. Tolong diingat-ingat, difahami. Tahap penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Yang pertama, merencanakan. Merencanakan, merumuskan, dan mendesain PTK. Merencanakan, merumuskan, dan mendesain PTK tentang apa masalah yang akan diteliti dan bagaimana solusi penyelesaian masalah penelitian tersebut. Jadi saudara ada problem dalam penelitian, terus solusinya seperti apa? Gambarannya seorang mekanik. Ada pasien datang. Ada customer datang. Membawa sepeda motor. Motornya mogok. Saudara menemukan masalah. Oh, ini masalahnya adalah karburatornya misalkan basah. Ini ketika contoh motor mungkin di tahun di bawah 2000 ya. Masih menggunakan karburator, bukan injeksi. Karena air. Solusinya apa? Harus diservis. Sampaikan saudara kepada pasien, kepada customer yang punya sepeda yang dorong tadi itu. Pak, maaf, motor bapak ini karburatornya kena air. Satu-satunya harus dibersihkan, diservis. Sama dengan saudara, ketika dalam penelitian itu ada masalah, solusinya seperti apa? Kemudian tahap selanjutnya, pra penelitian. Kenapa ini dikatakan pra penelitian? Pra penelitian itu sebelum penelitian sesungguhnya. Sering dikenal sebutan dengan tahap mendesain. Mendesain itu saudara mapping, memetakan. Ya kan? Kalau dalam ilmu kepolisian itu mengidentifikasi. Ya kan? Jadi dalam sebuah kasus polisi itu antara dua, benar dan salah, tidak ada di antara tengah-tengah. Jadi ada yang namanya praduga. Nah, jadi awalnya dipanggil sebagai saksi. Ternyata dalam memberikan sebuah informasi banyak yang salah, sehingga bisa juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu yang namanya dikatakan pra penelitian, mendesain. Nah, kan? Mendesain apa? Mendesain penelitian, yaitu tentang menulis proposal. Saudara harus mampu menulis proposal. Jadi proposal merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Karena proposal merupakan panduan atau pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan tahapan penelitian. Nah, ini. Jadi tolong diperhatikan betul-betul, difahami betul-betul. Jadi saya ulangi, tahapan pertama adalah seorang peneliti itu merencanakan. Ya. Jadi saudara mempunyai planning, rencana. Yang seterusnya merumuskan. Jadi merumuskan itu secara terukur. Ya. Saudara ketika mau berangkat ke Nagoya, sudah janjian.
Jadi pertemuan saudara dengan teman, dengan klien saudara, misalkan jam 9 pagi. Saudara tinggal di Pelita. Tidak mungkin saudara berangkat dari Pelita ke Nagoya jam 6 pagi. Nah, kan? Padahal Pelita ke Nagoya itu kalau paling lama paling hanya 10 menit. Nah, jadi saudara merumuskan, jangan pula habis subuh langsung berangkat. Ternyata sampai Nagoya masih gelap. Tunggu teman saudara nggak datang-datang, saudara akhirnya pulang. Gila, saudara udah sampai rumah tidur, ditelepon, oh saya udah sampai. Oh enggak, saya udah tidur. Nah, ini tidak terukur. Jadi artinya saudara berangkat dari mau penelitian itu merumuskan secara terukur. Ini merumuskan. Yang selanjutnya mendesain, didesain, ya kan? Mapping. Kira-kira ini sejauh mana? Mampu nggak dalam saudara melakukan penelitian? Kalau saudara mampu, lanjutkan. Tidak mampu, cari alih yang lainnya, masalah yang lainnya. Saudara bawa uang 50.000. Ternyata saudara misalkan beli barang, ya kan, banyak macamnya, uang saudara itu kurang, cari yang lainnya karena nggak mampu. Saudara balik, jangan hutang, ya kan. Jadi di situ, saudara bawa uang 50.000 mau makan, ya kan, di sebuah restoran yang besar, ya minus, ya kan. Ini harus terukur, ya kan. Ini dalam proposal. Kemudian setelah itu saudara mampu menentukan masalah dan mampu memberikan solusi masalah. Nah, ini yang selanjutnya, saudara sekalian, format sistematika penyusunan proposal. Tolong perhatikan, kalau perlu saudara catat. Yang pertama terkait tentang judul penelitian. Ini ada pengajuan proposal, pengesahan bimbingan, daftar isi, ya kan. Jadi mulai dari bab pendahuluan itu ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ya kan. Ada yang namanya perumusan masalah, dan ada hipotesis tindakan, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kalau di bagian bab 2 kajian pustaka. Jadi nanti kalau yang ditulis itu di buku pembimbing, buku pedoman, itu kan ada latar belakang, kemudian ada identifikasi masalah, itu ada namanya permasalahan. Permasalahan itu pertama identifikasi masalah, perumusan masalah, ya kan. Baru di situ adalah tujuan penelitian. Setelah itu hipotesis tindakan. Jadi nanti saudara akan bisa lihat dalam buku pedoman. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal dicetak, nunggu beberapa hari, ya kan. Untuk bab 2 yaitu kajian pustaka, berisi deskripsi teori dan penelitian yang relevan. Untuk bab 3 metodologi penelitian, di sini adalah setting penelitian, menunjukkan tentang tempat dan waktu penelitian saudara. Tempatnya misalkan dilakukan di SMP Bina Dharma misalkan. Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu mulai dari bulan September misalkan sampai bulan Desember. Ini contohnya. Kemudian subjek penelitian. Siapa yang menjadikan subjek penelitian tadi itu? Subjek penelitian ini apakah kepala sekolah, apakah siswa, apakah guru? Biasanya dalam PTK ini yaitu ada 2, siswa dan guru. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu alat, ya kan? Alat sebagai penelitian. Alat pengumpulan datanya itu, alatnya apa? Metode yang digunakan, wawancara, ya kan? Kemudian dokumentasi, observasi, dan tes. Jadi ada 4
Ya kan? Ada 4 yang digunakan dalam instrumen penelitian untuk PTK. Pertama di situ adalah observasi, yang kedua di situ adalah metode tes, yang ketiga bisa di situ wawancara, yang keempat di situ adalah dokumentasi. Kemudian analisis data, ya kan? Analisis datanya apa, ya kan? Kemudian teknik prosedur penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Nah ini saudara harus mampu. Jadi mulai teknik dan alat pengumpulan data ini kira-kira apa alatnya yang dipakai, ya kan? Analisis datanya juga ada data primer, data sekunder, ya kan? Kemudian teknik prosedur penelitiannya, maka saudara harus bisa menguasai tersebut, ya kan? Jadi jangan sampai saudara gagal paham, ya kan? Kata kunci dalam saudara membuat proposal ini, ya kan? Saudara kurang lebih membuat proposal ini adalah 30 halaman. Maka teori yang paling banyak saudara akan gunakan di bab 2. Sebelum muncul sebuah teori, saudara mengkonsep latar belakang. Latar belakang usahakan yang kemarin kita pertemuan waktu sebelum pandemi COVID-19, ya kan? Diusahakan itu saja. Terutama yang sudah hari ini di ACC oleh ketua jurusan. Maka segera langsung buat proposalnya. Ya. Segera langsung buat proposal saudara dan saudara yakin, ya kan? Lebih dari 30 halaman, kalau sudah oke siap dijilid, ya, rangkap 4. Nah, jadi saudara sebelum menjilidnya saudara bisa bimbingan kepada dosen yang sudah ditentukan. Jadi saudara bersyukur karena mulai tahun ini sudah diberlakukan dosen pembimbing proposal. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya hanya dosen untuk skripsi, tapi saudara sudah ada dosen pembimbingnya. Nah ini luar biasa. Jadi artinya dosen-dosen yang akan membimbing saudara ini betul-betul orang yang paham terhadap akademik. Ya, saudara mintalah pituah. Nanti saudara akan tahu siapa yang ahli PTK, yang ahli kuantitatif, yang kualitatif, siapa yang studi kepustakaan. Ingat, ya kan? Saudara belajar jangan hanya satu guru. Ingat, dalam konsep orang yang ahli ilmu, termasuk ya 4 mazhab, orang belajar tidak hanya satu guru. Imam Syafi'i tidak pernah belajar hanya satu guru sama Imam Maliki, tapi banyak gurunya. Akan tetapi yang terekspos hanya beberapa orang saja. Maka dari itu saudara juga demikian. Jangan hanya satu dosen pembimbing. Kalau proposal hanya satu dosen pembimbing, tapi saudara boleh minta, ya kan, curhat, minta pituah, bertanya kepada dosen yang saudara anggap mampu memberikan jawaban yang bisa logis dan saudara bisa paham. Nah, jadi ini sebagai kata kunci, saudara akan hebat tentunya saudara lahir dari hati dan ada orang sosok yang saudara teladani. Jangan pernah saudara itu mengatakan suatu sukses, keberhasilan tanpa saudara itu mempunyai komitmen yang tinggi, sosok yang saudara andalkan, ya kan? Jadi disitulah pemain-pemain bola yang hebat, di belakangnya ada pelatih yang handal. Ya, tanpa ada pelatih yang handal yang hebat, tidak akan mampu ya, melahirkan pemain sosok seorang Ronaldo. Orang yang mahasiswa nilainya kumlot tidak akan mungkin berdiri sendiri, mampu berdiri sendiri. Pasti akan mendapatkan transfer ilmu dari beberapa dosen. Maka itulah saudara harus pahami. Jangan pernah berhenti saudara mencari ilmu, bertanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.